Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Untuk hari ini, silahkan kalian masuk di Google Classroom kalian untuk melakukan absensi. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Saya persilahkan kepada Nur Hidayat. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya. Ada banyak sumber belajar yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Nah, di sini tujuan pembelajaran hari ini adalah mampu menjelaskan perbedaan struktur sel prokariotik dan eukariotik. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan fungsi organel-organel sel. Nah, siapa yang masih ingat apa itu sel? Sel adalah unit struktural terkecil dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Oke, bagus sekali. Artinya semua makhluk hidup pasti mempunyai sel. Walaupun ada yang hanya mempunyai satu sel, atau ada juga yang mempunyai jutaan sel. Nah, di sini kalau misalnya sel ini kan kita tidak bisa lihat ya dengan menggunakan mata telanjang. Jadi kalian bisa membayangkan sel ini seperti sebuah kota. Jadi dia seperti sebuah kota metropolitan, di mana di sini di dalam yang namanya kota itu dia mempunyai pabrik, mempunyai sistem pertahanan, mempunyai sistem transportasi, apalagi namanya pembuangan. Nah, sel juga seperti itu. Di sel itu ada juga sistem pertahanannya. Tujuannya apa? Supaya tidak semua jenis zat bisa masuk ke dalam sel. Jadi yang berperan di sini itu adalah membran selnya. Kemudian selain itu, sel juga itu mempunyai sistem pembuangan. Jadi ada tempat penampungannya. Jadi segala hal yang tidak digunakan lagi itu akan dibuang pada organel tertentu. Ada juga sistem transportasinya, ada sistem sirkulasinya. Jadi dia ini seperti sebuah kota besar. Nah, di sini untuk kegiatan kita sebenarnya sehari-hari sebenarnya terjadi pada tingkat sel. Saya kasih contoh ya, misalnya seperti ini. Pada saat kalian menulis, ya, yang menulis itu kan tangan ya. Nah, secara tidak langsung yang membantu kita untuk memegang pulpen itu yang berfungsi adalah sel-sel otot yang ada pada tangan. Untuk memahami makna sel yang tadi dinyatakan oleh teman kalian, maka di situ yang berperan adalah sel-sel otak kita. Jadi, sel-sel otak ini yang akan mengolah informasi. Sambil menyimak video, tolong diperhatikan sesuai dengan tujuan kita hari ini, itu bagaimana perbandingan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Oke, silahkan kalian simak. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cell lysosomes are garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. Is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Bisa paham tadi videonya ya? Oke, jadi sekarang di sini Ibu bantu lagi ya memperlihatkan perbedaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Nah, di sini kalian bisa lihat antara
struktur sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, menurut kalian di sebelah yang sel yang mana yang tergolong kariotik dan prokariotik dan eukariotik? Bu, Ya, silakan Fitriani. gambar sel yang di sebelah kanan itu sel eukariotik. Kalau yang Ya. di sebelah kiri sel prokariotik. Oke, bagus sekali. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah sel prokariotik dan yang di sebelah kanan itu adalah sel eukariotik. Nah, menurut kalian di gambar ini yang di sebelah kiri ini merupakan sel apa? Ada yang tahu? Bakteri. Bagus sekali ya. Jadi di sini yang masuk kategori prokariotik itu adalah sel bakteri. Sedangkan yang eukariotik itu bisa sel hewan, bisa sel tumbuhan. Oke. Nah, dari gambar tadi ya, dari gambar ini juga kira-kira perbedaan utama antara sel prokariotik dan eukariotik itu apa? Dari pengamatan yang kalian amati lewat video. Coba silakan satu orang ya. Ya, silakan Inaya. Inti sel, Bu. Sel eukariotik mempunyai inti sel, sedangkan sel prokariotik tidak mempunyai inti sel. Ah, bagus sekali. Jadi dari segi inti selnya. Jadi pada eukariotik itu yang eukariotik itu di intinya itu dia mempunyai membran. Jadi ada yang disebut membran inti. Sehingga ada inti selnya. Kalau di sini di struktur sel prokariotik itu dia tidak mempunyai membran inti sehingga dia tidak mempunyai inti sel sejati. Artinya apa? Semua yang ada di dalam inti itu seperti misalnya DNA-nya itu langsung bersentuhan langsung dengan daerah sitoplasma. Sedangkan kalau dia di struktur sel eukariotik itu karena dia mempunyai membran inti, maka apa yang ada di dalam inti selnya ini itu tidak langsung bersentuhan dengan daerah luar. Jadi inilah yang membedakan ya, perbedaan utama ya antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, ada untuk menganalisis ya apa saja perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Oke. Nah, tadi saya mengandaikan bahwa sel itu seperti sebuah kota mempunyai sistem pertahanan. Nah, seperti itulah sel. Sel ini dia mempunyai sistem pertahanan yang berperan sebagai sistem pertahanannya itu adalah membran selnya. Dalam artian di sini apa? Tidak semua jenis zat yang masuk ke dalam sel, ke dalam tubuh itu bisa lolos masuk ke dalam sel. Karena kenapa? Dia mempunyai membran sel yang bisa mengatur. Jadi hanya zat-zat tertentu saja yang bisa masuk melalui membran sel. Makanya dia bersifat sebagai selective permeable, ya. Nah, itu fungsi untuk membran sel. Kemudian selanjutnya di sini ada nukleus. Nah, nukleus ini merupakan tadi pembeda ya antara sel prokariotik dan eukariotik. Nah, di dalam inti sel atau di dalam nukleus di sini kita temukan adanya kromosom, ada DNA dan ada gen. Jelas ya? Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan dari materi yang Ibu paparkan tadi? Silahkan ditanyakan jika ada yang mau bertanya. Bu. Iya, silakan Fitriani. Yang lain bisa disimak ya. Mengapa nukleus atau inti sel disebut berfungsi sebagai pembawa informasi genetik? Kenapa nukleus katanya itu dia salah satu fungsinya adalah pembawa informasi genetik. Adakah yang bisa menjawab di sini dari pemaparan Ibu tadi? Ada? Iya, silahkan. Inaya ya. Oke. Karena dalam nukleus atau inti sel itu terdapat kromosom, di mana kromosom ini sendiri diartikan sebagai materi genetik dalam bentuk kromatin atau benang-benang halus yang fungsi utamanya adalah membawa informasi genetik. Oke, bagus sekali. Jadi tadi sudah disinggung di awal ya, nukleus itu di dalamnya ada kromosomnya, di dalam kromosom itu ada gen, ada DNA. Jadi mungkin kalian tidak asing dengan istilah ini. Pasti kalian sering dengar istilah DNA. Kalian sering dengar istilah gen. Nah, semuanya ini berperan pada proses pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu artinya apa? Sifat-sifat yang kalian miliki, ciri-ciri fisik kalian, itu kan warisan dari kedua orang tua. Itulah yang disebut pewarisan sifat. Jadi kenapa kita mirip dengan orang tua kita? Itu karena adanya gen tadi, adanya DNA, adanya kromosom. Bagaimana Fitriani, sudah dipahami ya? Sudah, Bu. Oke.
Nah, sekarang dari hasil video tadi, siapa yang bisa membandingkan antara sel prokariotik dan sel eukariotik? Oke, silahkan Nurlela. Baik. Perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang berada dalam organisme sel tunggal atau uniseluler dengan ukuran 0,1 sampai 5 mikrometer. Keberadaan dinding sel prokariotik selalu memiliki dinding sel yang kaku dan terbuat dari peptidoglikan atau polisakarida. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang berada dalam organisme multiseluler dan berukuran 10 sampai 100 mikrometer. Sel eukariotik tidak memiliki dinding sel, kecuali pada sel tumbuhan, yang terbentuk dari polisakarida. Keberadaan inti sel eukariotik memiliki inti sel, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki inti dan membran inti sel. Sudah ya? Bagus sekali ya, jadi jawaban dari Nurlela itu tentang perbandingan antara sel prokariotik dan sel eukariotik tadi yang telah dianalisis ya melalui video dan melalui gambar. Nah, selanjutnya kalian bisa periksa di LKPD kalian, silahkan dikerjakan. Jadi Ibu memberikan kesempatan kalian untuk mengerjakan LKPD. Dan jangan lupa juga ya, tetap melakukan diskusi di forum diskusi Google Classroom kalian, silahkan diisi, nanti Ibu akan cek. Nah, jadi silahkan ya, saya berikan waktu 15 menit ya. Jadi 15 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Bagaimana dengan LKPD-nya? Semuanya sudah selesai ya? Silakan Kusmawardani. Jadi kesempatan diberikan kepada saya untuk menjawab soal dari LKPD. Jadi adapun soal dari LKPD yang pertama yaitu antara sel prokariotik dan eukariotik. Jadi adapun antara sel prokariotik ini tidak memiliki sel inti, tidak ada nukleolus, pembelahannya dilakukan secara amikis, memiliki membran, serta pada sel prokariotik itu tidak memiliki mitokondria, tetapi dia memiliki mesosoma. Sedangkan pada sel eukariotik itu sendiri tidak memiliki selubung inti atau inti sejati, tetapi terdapat nukleolus, pembelahannya dilakukan secara mitosis, meiosis, dan memiliki organ bermembran serta memiliki mitokondria. Faktor yang mendukung sehingga inti sel mempunyai fungsi sebagai pewarasan sifat ketika inti sel membawa gen sehingga inti sel dapat berfungsi sebagai pewarisan sifat atau dikatakan sebagai pewarisan sifat. Terima kasih. Saya minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Iya, Bu. Iya, silakan Inaya. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel prokariotik tidak memiliki inti sel, kemudian sel eukariotik memiliki inti sel. Sel prokariotik tidak memiliki selubung inti dan sel eukariotik memiliki selubung inti. Sekian kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih untuk Inaya. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Sekali lagi semoga kalian mengerti dan tetap belajar di rumah ya, tetap semangat. Untuk kegiatan selanjutnya kalian bisa lanjutkan di Google Classroom kalian. Di situ Ibu sudah memberikan soal evaluasi ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa juga LKPD-nya kalian ini ya, kalian upload di Google Classroom kalian yang telah kalian kerjakan. Dan tugas-tugasnya dikerjakan. Untuk pertemuan selanjutnya membahas tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jangan lupa ya, jaga kesehatan. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, silakan satu orang untuk memimpin doa. Kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya. Jangan lupa kerja tugasnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.